Tentu saja ya, kalau misalnya kita dalam mengajar itu kita selalu berpikir, bagaimana sih membuat suatu pembelajaran yang efektif, ya. Kalau saya sih selalu berpikir kalau misalnya kita harus membuat pembelajaran yang efektif, yang pertama kita harus menyiapkan tujuan belajar yang jelas. Ketika sudah ada tujuan, kita sebagai pengajar juga harus memberikan motivasi tentunya bagi para siswa. Ketika tujuan sudah ditetapkan, maka kita harus membuat strategi, teknik agar kesesuaian belajar dapat terlaksana ya. Jadi di sini saya juga menjelaskan kalau harus ada motivasi belajar, dan itu memang sudah wajib tugas dari seorang pengajar untuk selalu memberikan motivasi belajar bagi para siswanya. Nah, kesesuaian belajar itu bagaimana bisa kita capai? Tergantung dengan mata pembelajarannya apa, mata kuliahnya apa, ya. Kesesuaian belajar itu materinya bagaimana, lalu model, metode, teknik. Nah, itu bisa kita rancang dari sebelum pembelajaran. Kalau di sini saya mau sharing tentang pengalaman saya dalam pembelajaran kooperatif. Ya, tadi juga ada kan yang menjawab sekitar 18% pernah menggunakan pembelajaran kooperatif. Ya, nah apa itu model pembelajaran kooperatif? Intinya kooperatif itu kan ada kerjasama ya. Pastilah kalau ada kerjasama berarti di kelas itu ada sebuah aktivitas yang menuntut mereka bekerja sama secara kelompok. Dan kelompoknya itu udah pasti sifatnya heterogen. Heterogen di sini adalah setiap kelompok itu jadi mewakili ya. Ada siswa dari kelas atas, maksudnya siswa kelas atas itu siswa yang kemampuannya bagus. Lalu siswa dari kelas sedang yang kemampuannya juga sedang, dan siswa dari kelas rendah, maksudnya siswa dengan kemampuannya rendah. Nah, dalam pembelajaran ini, untuk bisa membuat sebuah kelompok yang heterogen, kita harus mengenal siswa kita. Jadi, agar bisa mengelompokkan mereka secara adil. Ya. Nah, yang terakhir tadi sudah saya sebutkan, kerjasama. Nah, dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif itu sendiri ya, di sini kita bisa menggunakan berbagai tipe, karena tipenya banyak sekali ya. Cuma di sini saya akan fokus ke yang namanya Teams Games Tournament. Maksudnya apa sih Teams Games Tournament itu? Apakah menggunakan game online atau gimana gitu? Bukan ya. Jadi Teams Games Tournament itu sepertinya Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan teknik ini. Jadi pertama dikembangkan oleh De Vries and Slevin ya. Lalu di situ ada kelompok, ada diskusi, kompetisi, dan turnamen. Yang menjadi karakteristiknya adalah sebuah turnamen. Jadi turnamen itu seperti sebuah permainan. Permainannya itu berisi tentang tanya jawab. Tanya jawab yang harus dijawab oleh setiap tim. Seperti itu ya. Nah, karakteristiknya itu bagaimana ya? Jadi di karakteristik dalam Teams Games Tournament ini pertama ada kelompok yang heterogen, tadi saya udah bilang. Lalu ada Games Tournament, ya. Games Tournament itu adalah permainan tanya jawab, ya. Lalu ada aturan dalam Games Tournament. Nah, aturannya ini nanti akan saya jelaskan melalui animasi yang akan saya sharing ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, karena ini namanya Teams Games Tournament ya, di akhir itu pasti akan ada pemenang. Tim yang akan menang. Nah, di akhir sudah pasti akan ada pemberian penghargaan. Nah, saya sudah bilang kalau misalnya sama siswa saya ya, pemberian penghargaan ini nggak cuma gelar saja misalnya, ya kamu tim pemenang gitu, bukan. Kalau saya pribadi biasanya menambahkan poin nilai. Ya. Nah, kelebihan dari tipe ini ya, bisa membangun rasa kerjasama antar peserta didik. Nah,
Yang kedua ini penting nih, memungkinkan seluruh peserta didik untuk ikut dalam aktivitas kelas. Jadi sebenarnya prosedurnya awalnya kalau saya dulu menerapkannya dalam mata kuliah Chujokyo Kanji ya, menulis huruf kanji. Jadi awalnya itu tetap saya memakai metode ceramah. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang yomi kata, cara baca kanji, lalu kaki kata, cara tulis kanji, ya. Lalu setelah itu saya membagi kelompok mereka dan saya memberikan waktu untuk mereka diskusi dan belajar. Nah, setelah itu baru masuklah ke teknik pembelajaran berikutnya, yaitu tadi Teams Games Tournament itu, di mana mereka akan melakukan latihan pengulangan terhadap apa yang sudah saya ajarkan. Gitu. Lalu ini juga betul bisa menjadi alternatif dan variasi untuk latihan. Bukan cuma bahasa Jepang ya, dalam pembelajaran bahasa asing khususnya teknik drill itu dibutuhkan dalam latihan kosakata. Lalu juga untuk membuat kalimat. Nah, khususnya nih bagi bahasa asing yang punya karakter seperti bahasa Jepang, yang punya huruf sendiri, ini sangat dibutuhkan dalam latihan menulis dan membaca. Nah, selanjutnya bagaimana implementasinya ya? Nah, tadi saya bilang kalau pada awalnya sih saya di mata kuliah kanji tetap memberikan materi pada awalnya, lalu membagi peserta, memberikan waktu untuk diskusi, dan yang terakhir itu drill ya. Nah, drillnya itu kan tadi bisa dalam latihan kosakata, bisa latihan membuat kalimat, atau latihan membaca menulis. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk latihan kosakata, daftar pertanyaan yang saya buat untuk dijawab itu adalah yang isian tentang kosakata. Tapi kalau misalnya latihan membuat kalimat, nah saya juga membuat, misalnya saya munculkan kanji A gitu ya. Nah lalu untuk mengetahui gitu apa pemahaman mereka, untuk mengetes pemahaman mereka, mereka bisa membuat kalimat dari kanji tersebut atau tidak. Nah sedangkan yang ketiga, nah ini latihan drill untuk membaca dan menulis, ya. Jadi di situ nanti saya akan tampilkan soal-soal bagaimana cara baca kanji ataupun cara tulis kanji. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah prosedurnya ini bagaimana sih? Ya, sebenarnya tadi saya udah jelaskan ya. Kalau di awal pasti saya akan memberikan materi. Kalau di sini di STB Ajia mata kuliah kanji 4 itu menggunakan buku basic kanji ya. Jadi basic kanji 1, basic kanji 2. Nah, saya sudah memilih topiknya. Nah, terus dari awal kelas juga saya sudah mengelompokkan peserta didik itu. Tadi secara heterogen tadi. Lalu saya menempatkannya dalam beberapa kelompok pertandingan. Jadi sudah dikelompokkan dan mereka akan bersaing satu sama lain. Ya, setelah misalnya babak sudah dilaksanakan, peserta didik akan kembali ke tempat semula ya. Dan guru atau saya juga akan membandingkan akumulasi nilai kelompok dan memberikan penghargaan pada kelompok yang menang. Prosedurnya sebenarnya lumayan sederhana ya. Cuma di sini saya akan memperlihatkan animasi ini. Nah, animasi di sini misalnya dalam satu kelas itu saya membaginya menjadi 3 tim. Ya. Di situ setiap bulatan berbeda warna mencerminkan, ya jadi yang hijau, ya misalnya ada 3 tim ya, tim A, tim B, dan tim C. Yang hijau itu adalah siswa yang punya kemampuan tinggi. Yang kuning dan oranye itu adalah siswa yang punya kemampuan sedang, dan yang merah adalah siswa yang punya kemampuan rendah. Ya. Nah, bagaimana agar Teams Games Tournament itu bisa adil? Ya, saya sudah bagi timnya. Nah, pelaksanaannya
Saya mulai dengan misalnya ada beberapa babak. Nah, di babak 1, perwakilan dari setiap tim yang punya kemampuan tinggi itu bersaing. Nah, misalnya nih, saya sudah mengumpulkan perwakilannya nih. Lalu perwakilannya itu nanti akan saya beri pertanyaan ya. Nah, siapa yang bisa menjawab, disitulah yang nanti akan jadi pemenangnya, yang akan mendapatkan skor. Begitu pula babak 2, ya, babak 3, dan babak 4. Jadi semuanya adil ya. Jadi siswa juga tidak usah mempertanyakan apakah timnya adil atau tidak. Dengan bentuk drill seperti ini, ya, mereka bisa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka, agar mereka bisa jadi pemenang, ya, untuk mendapatkan poin lebih. Nah, implementasi Teams Game Turnamen yang pernah saya praktekkan ya waktu itu. Jadi di sini ada proses diskusi, lalu ada proses timnya sudah masuk. Nah, ini proses babak pertama ya. Lalu yang terakhir itu adalah akumulasi skor. Ya. Ya, lalu di sini itu kan tadi baru pemaparan saya ya. Bagaimana sih respon siswanya sendiri terhadap penggunaan model ini ya? Ya, waktu itu saya menggunakan angket ya. Yang pertama, ini mungkin cuman pertanyaan-pertanyaan yang mewakili saja. Tidak semua pertanyaan saya masukkan di sini. Apakah penggunaan model ini berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan kanji? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya dalam metode bahasa asing, dalam pembelajaran bahasa asing lain bisa diterapkan di kosakata atau yang lain, tapi kalau saya di sini khusus kanji ya. Ya, 40% menjawab sangat berpengaruh, 13,33% menjawab berpengaruh, 46,67% menjawab cukup berpengaruh. Jadi tidak ada yang menjawab tidak berpengaruh. Selanjutnya, apakah model TGT itu mempermudah pemahaman hafalan kanji Jepang? Ya, 40% sangat setuju, 60% setuju, ya. Responnya positif, ya. Apakah penggunaan metode ini, model ini, memberikan kesempatan latihan? Ya, bisa dilihat presentasinya, 40% sangat setuju, dan 60% setuju. Jadi sejauh ini responnya kebanyakan masih positif, ya. Apakah dengan menggunakan model ini menciptakan interaksi antara dosen dan mahasiswa? Ya, yang pertama 66% sangat setuju dan yang 33% sangat setuju ya. Nah, lalu walaupun ini menggunakan teknik drill ya, ketika di bagian akhir ketika akumulasi skor dan ketika ada pertanyaan, saya selalu evaluasi. Ya, evaluasi bagaimana penggunaan model ini dan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya. Maka dari itu presentasinya pun menjadi seperti ini. Ya, sejauh ini saya menggunakan model Teams Games Tournament ini masih sebatas terhadap pembelajaran offline ya. Jadi pembelajaran yang saya langsungkan di dalam kelas gitu. Saya juga sampai sekarang masih adaptasi dengan pembelajaran online ya. Maka dari itu, sekian pembahasan saya mengenai Teams Games Tournament, tapi saya ingin membahas sedikit mengenai online learning, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Saya akan memberikan satu kali polling lagi mengenai kesulitan dalam online learning. Ya, boleh saya sharing ya, polling yang terakhir. Ingat, di sini semuanya saya minta untuk menjawab. Jadi, kalaupun dirasa pesertanya bukan pengajar, tapi tetap dijawab. Karena kan yang melaksanakan online learning bukan hanya pengajar, tapi juga mahasiswa atau siswa yang belajar.
Nah, di sini sudah saya sharing apa kesulitan dalam pembelajaran daring atau online. Yang pertama itu ada kesulitan teknis akses internet. Tadi juga kita waktu awal webinar masih ini ya, internet kita belum stabil. Lalu yang kedua, siswa menjadi pasif, atau yang ketiga, sulit monitoring siswa. Mohon semuanya menjawab ya. Kalau mahasiswa saya banyaknya protes soal internet. Ya, kita lihat sama-sama hasilnya ya. Iya, ini orang bisa menjawab lebih dari satu ya. Jadi teknisnya berbeda dengan polling yang tadi. 65% masih kesulitan teknis pada akses internet. Ya. Nah, 41% siswa menjadi pasif. Ya, 42% sulit monitoring siswa. Lalu yang lainnya ini saya juga kurang tahu ya apa ya, mungkin nanti bisa sharing ya. Nah, mungkin memang ya di sini tadi ya, kesulitan teknis itu memang bukan hal yang dialami 1-2 orang ya. Apalagi internet kita, negara kita memang kecepatan internetnya masih rendah ya. Siswa menjadi pasif. Nah, ini juga saya masih beradaptasi. Kalau saya biasanya kalau online learning masih menggunakan platform WhatsApp ya, atau Zoom. Tapi tetap saja yang saya perhatikan yang aktif memang itu saja. Yang lainnya nyimak biasanya. Nah, yang selanjutnya itu memang sulit monitoring siswa. Nah, lalu ini bukan implementasinya sih. Ini mungkin lebih kepada kiat kita kalau misalnya kita mau membuat online learning dengan menggunakan teknik pembelajaran khusus itu bagaimana ya. Tapi memang yang jadi masalah di sini adalah pengajar dan siswanya itu harus mempunyai koneksi internet yang baik. Ya. Ya, yang pertama itu pilih platform yang cocok. Lalu misalnya kalau saya mau menerapkan Teams Games Turnamen dalam online learning nih, saya pilih platform yang cocoknya yang memungkinkan itu ya cuma Zoom. Ya. Lalu saya menetapkan kelompoknya, menetapkan aturannya, mempublikasikan prosedur dan aturannya. Lalu ini penting, kalau misalnya kita mau mencoba metode baru, teknik baru dalam online learning, karena semuanya harus adaptasi, maka harus dilaksanakan simulasi. Ya, di tengah wabah pandemi ini menjadi tantangan buat kita semua, para pengajar, karena kita juga tidak mau kalau ini berkepanjangan, tapi nyatanya ini berkepanjangan ya. Agar pembelajaran online learning tidak itu saja, kita juga nanti ada sharing dari berbagai pengajar ya mengenai pengalaman tentang online learning-nya. Ya, segitu saja presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam bicara ya.